Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Gera Lintong sebagai Pendeta Jemaat di Gemim Ebenezer Kombi. Kali ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan yang kalau dalam NTPJ untuk tema perenungan di minggu tanggal 12 sampai tanggal 18 Juni dalam rangka juga HUT PI dan Pendidikan Kristen ke-191 itu diberi tema Api Injil Memurnikan dan Memampukan Menilai Zaman. Dan saudara-saudara, saya berharap semua dalam keadaan baik-baik, ya sehat-sehat semua, ya dan diberkati Tuhan. Tentunya kita akan membaca dalam Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 59. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Bapa, kebenaran ini milik-Mu. Hanya oleh karena Engkau sendirilah maka kami pun akan mengerti apa yang Engkau katakan, apa yang Engkau firmankan Tuhan Allah. Kebenaran yang menguatkan kami, kebenaran yang mencerahkan kami, kebenaran yang memurnikan kami, biarlah hidup selalu di dalam kami, dan kami dimampukan untuk berjalan di dunia ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Lukas pasal 12 ayat 49 sampai dengan ayat 59. Firman Tuhan tertulis begini. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan itu, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas, terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikian satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita di kesempatan kali ini, saudara-saudara. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kalau melihat MTPJ, temanya Api Injil Memurnikan dan Memampukan Menilai Zaman, saudara-saudara. Kalau bicara zaman berarti tentu konteks kita dan konteks waktu seiring berjalannya waktu itu sendiri. Nah, zaman terus berganti. Dari generasi ke generasi terus berganti zaman. Bahkan ada yang disebut dengan era secara politik, ada era ini, ya, era presiden ini, era presiden itu, ya. Secara global ada juga yang disebut dengan zaman atau era, itu ya. Sekarang kita disebut sebagai kita sudah berada pada era 4.0 dan bahkan sudah sementara berjalan menuju kepada era 5.0. Ada yang disebut dengan generasi digital, ya, generasi milenial dan lain sebagainya sebutan-sebutan. Nah, bicara zaman, saudara-saudara, berarti bicara keadaan, bicara kenyataan, bicara fenomena, bicara fakta. Di dalam hal-hal yang kita lihat pada zaman ini tentu banyak sekali yang terjadi. Dari sisi politik, sisi agama, sosial, dan kebudayaan.
bahkan perekonomian. Zaman ini benar-benar merupakan zaman yang ada orang katakan zaman edan, zaman tidak pasti, zaman yang terjadi perubahan begitu cepat, zaman pergeseran nilai, ya, zaman di mana sedang terjadi disrupsi, gitu ya, tumpang tindih kepentingan dan lain sebagainya. Zaman di mana kita boleh melihat sendiri kasih kebanyakan orang semakin berkurang, ya, egoisme, materialisme, hedonisme begitu semakin nampak, ya, saudara-saudara. Dan juga termasuk zaman dalam gereja yang terdampak oleh perubahan-perubahan itu karena teknologi, karena kecanggihan, karena ilmu pengetahuan, dan karena perjumpaan-perjumpaan nilai agama itu sendiri karena teknologi. Gereja juga ditantang dengan kehadiran orang yang beribadah semakin sedikit atau itu saja, ataupun persentasenya sangat menurun. Kalaupun dia bertahan mungkin bermain di angka 40% kehadiran orang-orang yang secara rutin beribadah setiap minggu. Tapi di sisi yang lain kita melihat secara kualitatif nampak pergeseran nilai itu dalam kehidupan bermasyarakat, ya, kejahatan, ya, di lingkungan terdekat maupun lingkungan jauh, orang bisa lihat sendiri di televisi, ya, di HP, gitu ya. Secara kualitatif itu sangat kelihatan sekali perubahan-perubahan nilai itu, saudara-saudara. Ya. Semakin orang-orang semakin acuh, gitu ya. Orang-orang semakin tidak peduli. Firman Tuhan kadangkala disampaikan pun semakin dikurangi kadar kebenarannya, untuk didaratkan dengan lembut, tidak, ya, semakin sulit orang mendengarkan kebenaran yang keras, yang menusuk, yang membakar seperti api. Orang cepat panas ketika mendengarkan kebenaran. Ketika kebenaran diungkapkan, orang pun, ya, semakin suka memberontak dan melawan kebenaran. Itulah zaman ini, saudara-saudara. Nah, baiklah, kita tetap harus memberitakan kebenaran. Kalau perenungan yang lalu, apapun resikonya, kita harus tetap memberitakan kebenaran. Nah, berkaitan dengan HUT PI dan pendidikan Kristen, maka kita melihat relevansinya, kita melihat tarik ulur sejarahnya tentang pekebaran Injil itu sendiri dari waktu ke waktu. Nah, Injil yang dipahami di ayat 49 ini seperti api, atau api itu adalah Injil itu sendiri. Nah, memang ada beberapa penafsir, saudara-saudara, yang menafsirkan api itu sebagai Injil. Ya, salah satu contoh misalnya Krill dari Alexandria, itu abad pertama, ya. Tapi ada juga yang menafsirkan Injil api itu sebagai Roh Kudus, ada yang menafsirkan sebagai kasih, ada beberapa penafsir, ya, seperti Ambrose, Krill, dan juga Basil. Di abad pertengahan ada Calvin yang menafsirkan api itu sebagai Injil atau kabar baik, ya. Nah, di MTPJ itu rupanya mengambil penafsiran seperti sudut pandang Calvin, ya, bahwa api itu adalah Injil, sehingga disebut api Injil. Api Injil sudah menyala, seperti kata lagu, ya. Nah, kalau kita memahami api itu sebagai Injil, ketika Yesus katakan, dan saya lebih setuju ini adalah Injil, bukan Roh Kudus dalam pengertian pencurahan atau Roh Kudus itu dalam arti penuh, karena kepenuhan Roh Kudus itu nanti terjadi pada hari Pentakosta. Kita sudah renungkan itu pada hari Pentakosta. Sebab kalau itu dalam pengertian Roh Kudus yang tercurah atau kepenuhan itu belum terjadi, saudara. Sementara Yesus menggunakan kata aku datang, berarti kedatangan Yesus itu sendiri sudah bersamaan dengan api itu, atau Yesus sendiri itu api yang membawa api, maksudnya, ya. Jadi kemanapun dia pergi, dia dengan api itu. Apa api itu kalau Yesus datang membawa api, dan kemana dia pergi, api itu bersama-sama dengan dia. Karena api itu sudah dilemparkan. Kalau kita mengerti api dilemparkan, maka kita lebih cocok menggunakan bahwa kata-kata Yesus itu adalah api.
Setiap kali dia mengeluarkan kata-kata, api itu dilemparkan. Sehingga kita memahami bahwa api itu sudah menyala. Kata Yesus, betapa aku harapkan api itu telah menyala. Ya itu sudah menyala. Pada waktu itu pun sudah menyala. Karena kalau dipahami api sebagai pemurnian, api sebagai yang menghanguskan itu sudah menyala. Karena pada waktu itu kan orang terbakar. Ahli Taurat, Farisi, gitu ya. Terbakar mereka. Mahkamah agama, gitu ya. Pemimpin-pemimpin agama, pemuka agama, terbakar mereka. Dengan api Injil itu. Warta kebenaran itu mereka terbakar. Karena mereka dalam zona nyaman. Mereka mempertahankan status quo. Mereka hidup dalam kenyamanan berjubahkan agama. Dan Yesus membongkar kemunafikan itu. Yesus menyingkapkan karakter-karakter busuk mereka yang bersembunyi di balik jubah-jubah agama, dan mereka terbakar. Mereka memarahi Yesus, mereka membenci Yesus sedemikian rupa. Sampai pada akhirnya mereka menangkap, membunuh Yesus, menghasut sebuah penolakan yang luar biasa. Bekerja sama atau berkompromi dengan pemerintah dunia yang juga tidak setuju dengan kebenaran pada waktu itu. Tidak setuju dengan kebenaran. Ya. Karena Yesus menentang ketidakadilan. Ketidakadilan berlaku di dunia pemerintahan pada masa itu. Dan ketidakadilan itu ditentang secara luar biasa. Kemudian kondisi-kondisi sosial yang dipertahankan pada masa itu yang juga di dalamnya ada campur tangan pemerintah. Kondisi sosial yang tidak adil dan sebagainya. Ada kemiskinan karena kondisi sosial itu. Dan Yesus sangat mencintai orang-orang miskin sehingga dia memberitakan Injil kepada orang miskin. Dia menerima orang miskin, orang sederhana, orang berdosa. Itu adalah perlawanan terhadap konteks sosial pada waktu itu. Kultur pada waktu itu. Dan itu merupakan api. Ketika mereka melihat Yesus dekat atau Yesus menjadi sahabat orang berdosa, itu merupakan api yang membakar. Ya. Dan ada orang-orang yang bertobat pada zaman itu, menjadi murid-muridnya, menjadi pengikut Yesus. Itu adalah api Injil yang memurnikan. Kebenaran kata-kata itu yang didengarkan dengan percaya, didengarkan dengan pengharapan, didengarkan dengan iman. Maka api Injil itulah yang telah memurnikan dan memerdekakan orang-orang pada zaman itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lanjutkan saudara-saudara. Ayat 50 dikatakan, aku harus menerima baptisan dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu terjadi, sebelum hal itu berlangsung. Ya, baptisan menunjuk kepada penderitaan. Kalau kita ingat peristiwa Taman Getsemani. Baptisan menunjuk kepada penderitaan, menunjuk kepada penyalipan, menunjuk kepada penolakan, menunjuk kepada kebencian-kebencian yang harus Yesus terima karena dia memberitakan kebenaran. Dengan kata lain bahwa Yesus sendiri pun mengalami api itu. Api itu sendiri pun dia terima. Ya, karena ketika kita membakar, maka kita akan merasakan panas. Atau efek dari api itu pasti kita akan rasakan. Walaupun tujuan kita adalah membakar sampah. Tapi dampak dari api itu akan kita rasakan. Panasnya api itu. Apalagi kalau kita berada di tengah-tengah api itu. Mau tidak mau kita harus berada di dalam api itu. Karena kalau api itu mau dibakar dimulai dari tengah, maka kita akan terdampak dengan api itu dengan sendirinya. Kita bisa terluka dengan api itu. Dan Yesus pun terluka oleh karena api yang dia sendiri bawa itu. Ya, tapi ya itu konsekuensi karena dia mau mendatangkan pemurnian secara massal, pemurnian universal. Maka dia harus menerima risiko itu. Dia menyerahkan diri untuk risiko itu, saudara-saudara. Karena itu dia mengatakan, aku menyerahkan nyawaku yang tidak seorang pun berhak mengambilnya selain dia sendiri yang menyerahkannya. Itu saudara-saudara. Jadi Yesus datang di pusat keagamaan Yahudi di Yerusalem dan api itu membesar di Yerusalem. Api itu sekali lagi membesar di Yerusalem dan Yesus pun terbakar karena api itu. Tapi dia terbakar dimurnikan secara utuh sehingga dia menerima kuasa di langit dan di bumi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau demikian kita pun harus bersedia dan siap menerima resiko dari api Injil itu. Kita harus siap dimurnikan karena bagi saya memahami bahwa api ini bukan hanya terjadi pada waktu kita mendengarkan Injil untuk bertobat. Tapi api ini akan terus menyala, tidak terpadamkan oleh apapun. Sehebat apapun manusia berusaha memadamkan api itu, tidak ada seorang pun yang bisa memadamkan api Injil itu. Sehingga kita pun akan terus dimurnikan. Setiap kali firman Tuhan diberitakan, di ibadah manapun kalau kita beribadah, maka api itu sedang memurnikan. Injil itu sedang memurnikan kita. Kalau kita berdosa, firman Tuhan mengingatkan.
Saat kita mencuri, firman Tuhan mengingatkan. Saat kita berdusta, firman Tuhan mengingatkan. Saat kita dalam kemunafikan, firman Tuhan mengingatkan kita. Injil mengingatkan kita. Saat kita dalam jubah agama, kemudian kita menggunakan jubah agama untuk kepentingan kita. Kita mendengarkan Injil, Injil mengingatkan kita. Injil kembali memurnikan kita. Setiap hari kita dimurnikan oleh api Injil itu, saudara-saudara. Nah, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Nah, ini damai itu identik dengan Natal. Damai itu identik dengan kedatangan Yesus juga. Karena damai sejahtera di antara orang yang berkenan kepadamu. Kalau kita lihat nubuat Nabi Yesaya, gitu ya. Yesus datang untuk membawa damai sejahtera ke atas bumi kepada orang-orang yang berkenan. Begitu. Natal adalah peristiwa pemberitaan tentang damai, dan harapan akan kedatangan Yesus pun adalah tentang damai. Karena Yesus disebut sebagai Raja Damai yang akan datang. Tapi kenapa dalam ayat ini dikatakan aku datang bukan untuk membawa damai? Mari kita lihat, saudara-saudara. Jawaban tentang kata itu adalah di dalam ayat 51. Bukan damai, sinonimnya adalah pertentangan. Jadi maksud dari bukan damai itu pertentangan. Kata lain dari bukan damai di dalam teks ini adalah pertentangan. Sehingga ketika dia katakan bukan damai, kenapa? Karena akan terjadi pertentangan. Karena Injil datang untuk menghadirkan pertentangan. Kalau dalam Matius dia gunakan kata pedang dengan pemisahan. Pedang, pemisahan. Pedang itu membelah dan memisahkan. Jadi mau tidak mau, mendengar Injil itu hanya dua pilihan. Terima, menolak. Injil itu seperti pedang bermata dua. Gitu ya. Ketika dia disampaikan, maka dia akan menyentuh orang yang mendengarkan dan akan menyentuh orang yang mendengarkan. Dia akan membakar orang yang mendengarkan dan membakar orang yang menyampaikan. Gitu ya. Dia akan mengkoreksi sendiri orang yang menyampaikan. Itulah Injil. Nah, pertentangan itu terjadi ketika Injil diberitakan di dalam satu rumah. Kan di situ disebutkan secara jelas, berarti ketika di dalam rumah ada orang yang mendengarkan Injil kemudian bertobat, ini bagi kalangan bukan non-Kristen, bukan Kristen itu ya. Ada bapak menerima Injil, anak-anaknya benci dia. Ada mama, ada ibu menerima Injil, ada anak-anak membenci dia. Ada anak-anak menerima Injil, orang tua membenci dia. Bahkan kadangkala diusir dari rumah, tidak diakui sebagai anak. Betul-betul terjadi pertentangan yang luar biasa. Dan memang gelap dan terang tidak mungkin bersatu. Injil adalah terang, karena itu api. Api adalah terang, api itu membelah terang dan gelap. Api itu memperjelas sesuatu, terang. Karena dulu penerangannya itu pada umumnya menggunakan api. Dan api itu digunakan untuk menerangi. Karena itu api juga dalam pengertian ini saya memahami api juga sebagai terang. Dan Yesus adalah terang dunia. Nah, Yesus datang membawa terang itu. Yesus datang membawa api. Yesus datang membawa kecerahan itu. Yesus datang untuk memisahkan itu. Yesus datang untuk memperjelas itu. Sehingga ketika Injil diberitakan, maka terang diberitakan. Maka terang menyingkapkan kegelapan. Tidak mungkin gelap bersatu dengan terang. Itu kata firman. Gelap tidak mungkin bersatu dengan terang. Jadi orang yang tetap hidup dalam gelap akan bertentangan dengan orang yang mau hidup di dalam terang. Ketika Injil datang menerangi, maka terjadilah penolakan kalau dia mau tetap hidup di dalam gelap. Kalau orang mau tetap hidup di dalam gelap, maka dia akan menentang orang yang mau hidup di dalam terang. Ya. Kalau Injil datang untuk menerangi, tapi dia tetap mau hidup di dalam gelap, maka dia akan menentang orang yang memberitakan Injil. Kalau dia tidak mau keburukan, kejahatan itu terungkap, maka dia akan melawan orang yang memberitakan Injil. Dan memang iblis tidak menyukai terang, tidak menyukai Injil, tidak menyukai pemberitaan firman Tuhan. Karena itu orang dibutakan dan digelapkan, sehingga dia akan memusuhi orang yang telah menerima Injil itu. Karena orang yang menerima Injil adalah musuh dari iblis itu sendiri. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itulah arti dari pertentangan itu ya, bukan damai. Saya rasa itu sudah jelas Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu kita harus mengerti dan kita tidak boleh berkecil hati dalam kehidupan kalau kita ditentang karena kebenaran. Karena memang itu sudah merupakan bagian dari memberitakan Injil. Kita tidak bisa mengelak dari situasi itu, saudara-saudara, kalau kita ditentang. Ketika kita memberitakan Injil kita ditentang. Karena pertentangan ini bukan hanya tentang orang di luar Kristen, tapi di dalam kekristenan, di dalam rumah. Kalau kita sebagai pelayan, kita sebagai hamba Tuhan, kita memberitakan Injil, kita punya waktu, kita punya tugas untuk memberitakan Injil, tapi kita kadang-kala ditentang oleh istri sendiri. Karena ada urusan keluarga, karena ada acara keluarga. Gitu, kita ditentang oleh keluarga sendiri kadang-kala. Kadang-kala kita ditentang oleh anak-anak kita karena kita mau meluruskan mereka, kita mau membina mereka, kita mau mengarahkan mereka, kita mau mendidik mereka dengan kebenaran, dengan Injil. Kadang-kala anak tidak mau menerima karena zaman. Ada kaitannya dengan menilai zaman. Karena anak telah hanyut dengan zaman, dengan teknologi.
yang disalahgunakan gitu ya. Dimanjakan dengan teknologi, dimanjakan dengan pergaulan bebas, maka anak akan menolak Injil yang disampaikan orang tua, sehingga anak membenci orang tua. Setiap hari orang tua tegur, anak akan marah. Setiap hari orang tua tegur, nak jangan begini, nak jangan begitu, nak ke ibadah. Anak akan memberontak kadang-kala, mana usah atur-atur pak kita, mana atur-atur pak kita kok usah besar, apa mau atur-atur pak kita tahu kok apa itu betul, apa itu salah, kita kok ada sekolah, aduh apalagi kalau anak-anak dalam kesombongannya, aduh minta ampun. Kita kok ada sekolah, badiam juga. Mama enggak sekolah, papa kok enggak sekolah, mama cuma lulusan SD, kita sarjana, masa mama mau atur pak kita? Aduh, saudara-saudara, ini sangat menyedihkan. Dan itulah pertentangan, saudara-saudara. Kalau orang tua menginginkan anak punya moral yang baik, berarti orang tua sedang memberitakan Injil. Dan kalau anak mau hidup seturut dengan keinginan dunia, dia tidak mau berubah dalam pembaruan budi, tapi dia mau menjadi seperti dunia, maka dia sedang bertentangan dengan Injil itu. Injil itu juga, api itu juga memisahkan dan memperjelas. Dan terjadi pertentangan di dalam diri sebenarnya saudara-saudara. Bukan hanya antara orang dengan orang, tapi di dalam diri sendiri. Terjadi pertentangan. Sebagai hamba Tuhan, tentu merasa sedih ketika mendengar ucapan-ucapan dari jemaat ya, mengatakan bahwa ada hamba Tuhan yang tidak sesuai hidupnya. Sedih ketika mendengarkan jemaat, ketika menceritakan. Baru-baru di Hapsa PKB saya mendengarkan percakapan dari beberapa bapak, ya bapak-bapak lah katakanlah begitu ya. Mereka mempercakapkan tentang pendeta yang selingkuh. Mereka merasa sedih dan marah. Mereka katakan, memang ada banyak bapak-bapak yang selingkuh, tapi yang lebih menyedihkan itu kalau pendetanya selingkuh. Dan mereka katakan ada. Dan mereka tahu. Dan mereka katakan sangat disayangkan. Menurut mereka, ini menurut bapak-bapak ya saudara-saudara. Saya tidak mengambil, ini bukan pandangan teolog gitu ya. Bukan pandangan petinggi gereja. Tapi ini pandangan bapak-bapak yang anggota jemaat biasa, awam. Mereka katakan kalau ada pendeta seperti itu. Dan memang katanya sudah berapa yang terjadi. Selingkuh, jangan dipelihara katanya mereka. Dipecat saja ini pendapat bapak-bapak awam saudara-saudara. Kalau ada pendeta yang sudah seperti itu, artinya ini sebuah tindakan amoral yang sangat memalukan sekali. Mereka katakan, kenapa harus dipelihara lagi? Kenapa harus diberi sanksi ringan? Seharusnya katanya pendeta yang seperti ini dipecat saja. Waduh. Itu kenapa saudara-saudara? Karena Injil itu kan memurnikan. Ketika jemaat mendengarkan mereka dimurnikan, maka kemurnian mereka akan menguji sesuatu yang tidak murni. Gitu. Pedang bermata dua. Karena itu menjadi peringatan kepada kita, saudara-saudara, kalau ada hamba Tuhan yang mendengarkan ini, dalam artian pendeta yang mendengarkan khotbah saya. Oleh karena itu kita sebagai pendeta, hati-hati karena Injil itu pedang bermata dua. Dia juga menghanguskan, membakar bukan hanya yang mendengarkan, tapi yang menyampaikan. Nah kalau kita mau mengajarkan kebenaran, kita harus hidup dalam kebenaran. Kalau kita mau jemaat melakukan kebenaran, kita harus memberi contoh tentang melakukan kebenaran. Itu maksudnya, saudara-saudara. Kalau kita mengajarkan jemaat untuk rendah hati, kemudian kita sombong, apa arti kita sebagai hamba Tuhan? Kalau kita mengajarkan kepada jemaat untuk menyembah Tuhan dengan benar, sementara kita tidak menyembah Tuhan dengan benar. Kalau kita mengajarkan kepada jemaat untuk hidup dalam kesederhanaan, sementara kita memamerkan kekayaan, itu tidak benar, saudara-saudara. Ya? Kalau kita mengajarkan tentang ketulusan, sementara kita sendiri melayani tidak dengan ketulusan, maka Injil akan membakar kita. Nah, ada banyak orang zaman ini, saudara-saudara, tidak mau mendengarkan kebenaran karena Injil itu seperti api. Telinganya panas mendengarkan kebenaran, hatinya terbakar ketika mendengarkan kebenaran. Ketika kebenaran diungkapkan, dia merasa tersinggung, marah. Karena Injil itu kebenaran, seperti api yang menghanguskan dan memurnikan. Tapi sebenarnya sadar dan ingat bahwa itu sedang memurnikan. Sedang memurnikan ketika kita merasa panas, terbakar, kita sedang dimurnikan. Kita harus menerima itu seperti emas yang sedang dimurnikan. Jangan kita menerima api itu seperti sekam yang sedang terbakar. Kita akan hangus tanpa tersisa.
Tapi kalau kita menerima Injil seperti emas yang sedang dimurnikan, betapa indahnya kita akan menjadi orang yang mulia, yang layak, sebagai perabot yang layak, diletakkan di dalam rumah, di tempat-tempat yang terhormat, perabot yang indah, saudara. Ayat 54 ini nampaknya kalau ayat 49 sampai 53 itu kepada para murid dan 54 sampai 59 kepada orang banyak. Ya, mungkin seperti itu saudara-saudara. Yesus berkata pula, apabila kamu melihat awan, nah ini adalah tentang menilai tanda-tanda alam. Di masyarakat Palestina pada waktu itu saudara-saudara memang mereka kalau melihat angin bergerak dari barat ke timur, ya mereka akan dengan apa ya, mungkin dengan cara-cara apa dengan dengan kejadian-kejadian tertentu orang sudah tahu bahwa ini akan hujan lebat dan disertai dengan badai. Ya, bahkan kalau dikatakan angin selatan juga bertiup, akan terjadi panas terik, dan itu memang terjadi kata Tuhan. Kenapa itu memang terjadi? Karena hukum alam memang sudah seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan sudah menetapkannya untuk supaya manusia mempelajarinya, ya, dari waktu ke waktu. Kalau tanda-tanda zaman, kalau tanda-tanda alam itu berubah, maka kita akan setiap generasi, setiap zaman kita akan terus mempelajarinya, gitu ya. Tapi itu untuk kebaikan manusia, tanda-tanda alam itu untuk kebaikan manusia. Dan itu begitu mudah kita pelajari. Sesuatu yang tidak dalam kuasa kita bisa mempelajarinya. Tapi tanda-tanda zaman itu sesuatu yang dalam kuasa kita yang menentukan sendiri, kita yang mengatur sendiri, dan karena kita terjadinya zaman itu karena kita, terjadinya perubahan zaman itu pun karena kita. Tetapi firman Tuhan katakan engkau tidak mampu menilainya. Sementara tanda-tanda alam yang terjadi bukan karena kita, tapi karena Tuhan, tapi kita bisa menilai itu. Tuhan katakan, kamu itu orang munafik. Karena yang kamu ciptakan masa kamu tidak bisa nilai. Kamu ada di dalam lingkungan itu, kamu tidak bisa nilai. Kamu hidup di dalam zaman itu, masa kamu tidak bisa nilai. Dan yang lebih parah lagi kalau kita kaitkan, Yesus sudah mengingatkan, Yesus sudah mengatakan itu. Pada zaman akhir akan terjadi seperti ini nih, dalam pengertian apokalipsis. Pada zaman akhir akan terjadi seperti ini, penyingkapan sudah sangat jelas dikatakan dalam Injil. Pada zaman akhir akan terjadi kasih semakin mendingin, perang terjadi mana-mana, sakit penyakit. Tapi engkau masih mengatakan tidak mampu menilai, kamu orang munafik, kata Tuhan. Sebenarnya kemunafikan ini kan adalah sesuatu yang memang kita sudah tahu, tapi kita pura-pura tidak tahu. Kenapa? Karena kadangkala kita mau menyembunyikan sesuatu, atau kadangkala kita mau hidup di dalam sesuatu yang enak, yang menarik, yang menyenangkan secara manusia, sehingga kita tidak mau secara tajam untuk mengatakan dan memperjelas untuk segera seperti seperti yang ayat keberapa itu saudara-saudara. Nah ini saya kaitkan begini. Kita tidak segera mengambil keputusan. Kita tidak segera mengeksekusi keputusan itu secara kebenaran, dari sudut pandang kebenaran. Gitu ya. Kita mau saja berlama-lama karena kita tidak mau segera untuk membedah dan mengatakan dengan jelas, oh ini salah, oh ini salah, ini tidak benar, ini tidak boleh. Betul, ini akan menyesatkan, ini menghancurkan gereja, ini menyesatkan gereja, ini merusak rumah tangga, ini merusak persekutuan. Kita mengatakan ini merusak generasi. Tapi kita sudah tahu, tapi kita tidak dengan tegas untuk mengatakan ini salah. Kita sudah tahu, tapi kita sama-sama diam. Kita sudah tahu, tapi kita bersama-sama berkompromi, bersama-sama berjalan menuju kepada kebinasaan. Karena kita sama-sama sedang menikmati nikmatnya dunia, indahnya dunia dalam kategori-kategori yang negatif itu. Karena itu Tuhan Yesus katakan, dia mengingatkan saudara-saudara di ayat yang ke-57 dan ayat yang ke-58, ayat yang ke-59 saudara-saudara. Walaupun dengan ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-59 ini, konteks di sini rupanya memang menunjuk kepada peristiwa kasuistik, peristiwa sehari-hari yang terjadi pada waktu itu, atau konteks betul-betul terjadi secara gambaran-gambarannya itu betul-betul dalam kehidupan sehari-hari, secara nyata ini terjadi saudara-saudara. Karena penggunaan kata berdamai di sini, kita bisa membandingkan itu di dalam Matius pasal 5 ayat 25 sampai 26. Nah, saudara-saudara, tapi kata benar yang digunakan di sini menarik, karena di dalam bahasa Yunani itu kan ada beberapa kata benar, di antaranya aletheia dan dikaiosune. Yang digunakan pada ayat 57 ini, kata benar itu dari kata dikaiosune, bukan kata aletheia. Nah, dikaiosune dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan righteousness,
atau kebenaran, keadilan, kejujuran yang menunjuk kepada hubungan sebab akibat, benar salah atau baik buruk atau dalam kehidupan praktis. Sementara truth yang diterjemahkan dari kata sementara alete yang diterjemahkan truth itu menunjuk kepada kebenaran sejati, kebenaran absolut, kebenaran hakiki, kebenaran yang tidak bisa diubah, kebenaran yang tidak datang oleh karena situasi, kebenaran yang tidak ditentukan oleh situasi, tapi kebenaran pada kebenaran itu sendiri, kebenaran yang ada dengan sendirinya, kebenaran yang dari atas. Kebenaran itu tidak bisa diuji oleh apapun selain oleh the truth, oleh yang mempunyai kebenaran, oleh Allah sendiri, oleh Yesus Kristus itu sendiri. Nah, tapi kita bisa juga menghubungkan kata benar sekalipun dia menggunakan kata dikaiosune, ini bukan aletheia, kita bisa menghubungkan itu dengan artian begini saudara. Ayat 57 itu kita hubungkan dengan Yohanes pasal 8 ayat 32, ayat 40 dan Yohanes pasal 14 ayat 6. Kebenaran adalah terang, Roh Kudus adalah kebenaran, terang dan dunia. Terang dalam dunia perjanjian lama dan perjanjian baru tidak asing dengan penggunaan media api. Api itu memisahkan gelap dan terang. Maka kebenaran yang Yesus datangkan hadir dalam dua akibat, yaitu positif dan negatif atau kalimat positif, kalimat negatif. Positif bagi mereka yang percaya, pemurnian dan keselamatan. Negatif bagi mereka yang menolak, hukuman dan kematian kekal. Dari sini kita bisa memahami tujuan ayat 57 sampai dengan ayat 59 sebagai perumpamaan seperti kebiasaan khotbah Yesus. Jika demikian, hakim di sini menunjuk kepada Yesus sendiri atau Allah. Bandingkan Yohanes pasal 5 ayat 22, artinya baik kebenaran dalam makna hakiki, kebenaran dalam pengertian absolut, kebenaran dalam pengertian kebenaran yang sejati, maupun kebenaran dalam pengertian praktis, kebenaran dalam pengertian hubungan sebab akibat di dunia ini, benar salah baik buruk. Kita dapat melihat dan memahami kedua-duanya hanya dengan pertolongan Roh Kudus. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu, api yang telah didatangkan Yesus dari surga adalah Injil itu sendiri. Injil akan menolong kita, atau kata-kata Yesus, pengajaran Yesus itu sendiri, Injil itu sendiri atau surat-surat yang Tuhan percayakan melalui para rasul, para murid yang menuliskan firman Tuhan. Kata-kata itu, pengajaran-pengajaran itu ya akan memberikan kepada kita kecerdasan spiritual, kecerdasan moral, sehingga dengan itu kita mampu menilai zaman, dengan itu kita mampu segera mengambil keputusan seperti yang kita lihat dalam perumpamaan ini atau dalam ajaran ini. Kita akan segera mampu mengambil keputusan, dan dengan pertolongan Roh Kudus kita diingatkan bahwa segera cepatlah kita mengambil keputusan yang benar oleh pertolongan Roh Kudus. Jangan berlama-lama, saudara-saudara, jangan lama-lama. Kalau kita sudah dimurnikan, kita diingatkan, jangan lama-lama, jangan seperti orang munafik, seperti orang yang seakan-akan tidak tahu, padahal tahu, karena kita sudah diingatkan, kita sudah diajarkan. Mari cepat mengambil keputusan seperti kata firman Tuhan ini. Cepatlah berdamai dengan Allah. Cepatlah bertobat, cepatlah mengambil keputusan, cepatlah berbalik. Karena tobat itu dalam bahasa Ibrani berputar, berbalik 180 derajat, jangan menunda-nunda waktu. Ya, karena firman Tuhan katakan seperti itu, kalau sudah sampai di pengadilan Kristus nantinya pada penghakiman akhir nantinya sudah terlambat, saudara-saudara ya. Yang terjadi pada akhirnya ayat 59, kita hanya akan menerima hukuman dan ya kita akan ya sampai membayar hutang kita sampai lunas, dan itu sesuatu yang tidak mungkin karena membayar hutang lunas hutang dosa itu hanya dimungkinkan oleh Yesus yang sudah membayar hutang dosa kita sampai lunas. Karena itu terimalah Injil, terimalah kebenaran, terimalah api Injil, bertobatlah karena dosamu, hutangmu sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Kalau engkau mau bayar hutang sendiri, dosamu sebagai hutang engkau bayar sendiri, engkau tidak akan mampu membayar hutangmu itu. Karena tidak ada seorang pun yang mampu menebus dosanya sendiri. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, dan terima kasih bagi yang sudah setia menonton video-video khotbah saya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan mohon subscribe bagi yang belum. Mohon bantuan untuk share, like, dan komen supaya channel ini semakin berkembang untuk semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.